ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah memberkahi dan merahmati kita semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang bermanfaat. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Hari ini seperti yang kita sebutkan sebelumnya, kita akan membaca pembahasan tentang Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, tentang sedikit biografi beliau, kemudian perjalanan dakwah beliau, dan bagaimana lawan-lawan dakwah beliau membuat isu, membuat tuduhan-tuduhan yang tidak benar. Dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullahu ta'ala bahwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu ta'ala, beliau lahir di sebuah kota yang bernama kota Uyainah, daerah Najd, utaranya kota Riyadh sekarang. Beliau lahir di sebuah kota bernama Uyainah pada tahun 1115 Hijriyah, pada abad ke-12, berarti sudah masuk abad 12 Hijriyah. Hafizal Qur'ana qabla bulughil ashirah. Beliau telah menghafal Al-Quran sebelum genap umur 10 tahun. Telah hafal Al-Quran sebelum berumur 10 tahun. Beliau belajar fikih kepada ayahnya. Jadi beliau adalah nasab beliau Muhammad bin Abdul Wahab bin Sulaiman bin Ali At-Tamimi rahimahumullahu jami'an. Nah, ayah beliau bernama Abdul Wahab bin Sulaiman, seorang ulama, seorang alim. Kakek beliau juga seorang alim. Jadi Sulaiman bin Ali juga merupakan seorang alim besar di zamannya itu. Beliau belajar kepada ayahnya fikih Hambali, fikih yang banyak di daerah Najd saat tersebut adalah fikih Hambali. Wa qara al-hadits wa tafsir ala syuyukhin min mukhtalifil bilad. Syekh Muhammad tidak hanya belajar kepada ayahnya, tidak juga hanya belajar kepada kakeknya. Beliau belajar fikih, hadis, tafsir dari banyak ulama dan di berbagai negeri. Beliau tidak hanya diam di Uyainah, beliau tidak hanya belajar di Najd. Beliau rahimahullah melakukan perjalanan dakwah ke beberapa kota. Ya, pertama kali ikhwan fillah beliau pergi ke daerah Hijaz, ke Makkah,
kemudian ke Madinah. Beliau tinggal di Makkah sekian lama, kemudian pergi ke Madinah, berpindah ke Madinah, belajar di ulama-ulama Madinah sekian lama. Setelah itu beliau pergi ke Kufah di Irak. Beliau pergi belajar ke Kufah, ke Irak, ke ulama-ulama yang ada di sana. Ya, sekian tahun berada di Kufah. Setelah itu awalnya beliau akan pergi ke Syam. Daerah Syam ya daerah Palestina, daerah Syria, Suriah hari ini. Namun tidak jadi. Akhirnya beliau balik ke selatan, ke daerah Ahsa namanya. Daerah Ahsa kalau sekarang daerah Bahrain, Qatar, itu daerah Ahsa dulu. Beliau ke sana. Baru kemudian beliau kembali ke daerah namanya Huraymila. Huraymila tidak jauh dari Uyainah, negeri kelahiran beliau. Beliau balik ke Huraymila, tinggal di sana, dan di sanalah beliau memulai dakwahnya. Ya, berkaca dari apa yang beliau lihat di Hijaz, di Makkah, di Madinah, apa yang beliau lihat di Kufah, apa yang beliau lihat di daerah Ahsa. Banyak kesyirikan terjadi di sana. Banyak orang-orang yang bertawassul dengan tawassul yang tidak benar, tawassul yang syirik. Bahkan beliau melihat orang-orang yang melakukan kesyirikan di zaman itu bukan hanya kepada orang alim, bukan hanya kepada orang saleh, bahkan sebagian mereka bertawassul dengan pejantan kurma, pohon kurma yang jantan. Sampai sejauh itu yang beliau saksikan, yang beliau dapatkan di masyarakat, ya. Sehingga tergerak hati beliau untuk berdakwah. Ikhwan fiddin, dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Jamil Zainu bahwa Syekh belajar dari banyak ulama dari berbagai negeri, wala siyamal Madinatul Munawwarah, lebih-lebih di kota Madinah yang di sana adalah kota Nabi alaihi salatu wasallam. Ya, di sana masih banyak para ulama. Wa fahimat tauhid minal kitab wa sunnah. Ya, dari perjalanan beliau keliling belajar, beliau memahami apa itu tauhid dari Al-Quran dan Sunnah. Wa ra'ahu ma ra'a fi baladihi Najd wal bilad allati zaraha min asy-syirki wal khurafati wal bidah. Keberadaan beliau di Najd, kemudian keliling beliau ke negeri-negeri yang banyak tersebut, beliau menyaksikan berbagai macam kesyirikan, berbagai macam khurafat, berbagai macam bid'ah, wa taqdisil kubur, pengkultusan kubur, pengkeramatan kubur. Dianggap kubur itu sebagai sesuatu yang yang keramat, yang dapat memberikan kebaikan, yang dapat menimpakan keburukan. Itu yang beliau saksikan, ya. Dan itu bertentangan dengan Islam yang benar. Faqad sami'an nisa fi baladihi yatawassalna ila fahlin nakhli. Bahkan beliau mendengar langsung, melihat dan mendengar langsung para wanita di negerinya, di negeri Najd, mereka bertawassul kepada penjantannya kurma yang disebutkan tadi. Jadi kurma itu dia akan bagus buahnya kalau ada pejantannya. Nah, mereka para wanita ini, mereka bertawassul dengan pejantan kurma, mengatakan, ya fahlal fuhul uridu zawjan qabla al-haul. Mereka mengatakan, wahai ya pejantannya kurma, aku menginginkan jodoh sebelum genap 1 tahun. Berikan aku jodoh sebelum lewat 1 tahun. Dan ini tentunya adalah kesyirikan. Bagaimana bisa bertawassul dengan kayu, dengan pohon, ya. Dan kata beliau, wara'a fil Hijaz min taqdisi kubur sahabah. Di Hijaz
Hijaz itu daerah Makkah, Madinah. Di Makkah, Madinah beliau melihat orang-orang yang mengkultuskan kuburannya para sahabat. Wa ahlal bait yang mengkultuskan kuburannya keluarga Nabi alaihi salatu wasallam. Tentu ikhwan fiddin, di antara akidah Ahlussunnah wal Jamaah adalah memuliakan, menjunjung ahlu baitin Nabi alaihi salatu wasallam. Bahkan saat beliau akan meninggal dunia, Nabi kita alaihi salam berwasiat mengingatkan kita untuk memperhatikan keluarga beliau, istri-istri beliau, anak-anak beliau dan keturunan beliau sallallahu alaihi wasallam. Tetapi tentunya tidak boleh dikultuskan. Ya. War rasuli, bahkan ada yang mengkultuskan kuburannya Rasul alaihi salatu wasallam. Ma la yasugu illa lillah, sesuatu yang tidak diperbolehkan kecuali kepada Allah. Dan kata beliau pun melihat, mendengar di kota Madinah orang-orang yang beristighosah kepada Nabi alaihi salatu wasallam, orang-orang yang berdoa kepada beliau sebagai tandingan bagi Allah, yang semuanya itu bertentangan dengan dalil-dalil Al-Quran, bertentangan dengan dalil-dalil hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah azza wa jalla berfirman, "Wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uk wa la yadhurruk." Janganlah engkau berdoa kepada selain Allah yang tidak akan bisa memberimu manfaat, tidak juga bisa menimpakan madarat, keburukan kepadamu. Tidak bisa sebuah pohon, kuburan memberi manfaat sendiri. Tidak bisa dia menimpakan keburukan. Yang mendatangkan manfaat, yang menimpakan keburukan dan yang mengangkatnya hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Fa in fa'alta fa innaka idzam minadh dhalimin. Jika itu tetap engkau lakukan, engkau berdoa kepada selain Allah, engkau berta'awudz, berlindung, beristighatsah kepada selain Allah, idzam minadh dhalimin, berarti engkau termasuk orang yang zalim, yang melakukan kesyirikan. Dan Nabi kita alaihi salatu wasallam telah berpesan, beliau mengatakan, idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Jika engkau minta, mintalah kepada Allah. Jika engkau mohon pertolongan, mohonlah pertolongan kepada Allah. Nah, melihat ikhwan fiddin, melihat apa yang terjadi di negeri beliau Najd, dan melihat apa yang ada di Hijaz, di Kufah, di Ahsa, kesyirikan, kebid'ahan, khurafat, maka beliau pun mulai berdakwah. Ya. Dan beliau rahimahullahu taala banyak mengkaji, banyak menelaah buku-bukunya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan Ibnul Qayyim rahimahumullah. Makanya dalam banyak nukilan di dalam kitab Tauhid ataupun yang lainnya, banyak nukilan-nukilan yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Wahab itu sebenarnya adalah ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah atau ucapan Ibnul Qayyim, walaupun tidak disebutkan di sana siapa yang mengucapkannya. Qama syekh yad'u qaumahu lit-tauhid wa du'a'illahi wahdah. Maka mulailah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab berdakwah. Dimulai dari Huraimila. Dan di sana beliau mendapatkan pertentangan tentunya. Mendapatkan perlawanan. Bahkan sampai-sampai sebagian kalangan di Huraimila merencanakan pembunuhan terhadap beliau, yang memaksa beliau akhirnya berpindah dari Huraimila dan beliau pulang ke daerah Uyainah. Ya, yang di situ keluarga beliau, di sana beliau dilahirkan dan dibesarkan oleh orang tuanya. Beliau pulang ke Uyainah dan berdakwah di Uyainah. Dan syukurnya di Uyainah tersebut beliau mendapatkan dukungan dari amirnya, dari penguasa
daerah Uyainah belum mendapatkan dukungan, belum mendapatkan sokongan, ya. Namun dalam perjalanannya ternyata Raja Uyainah mendapatkan tekanan dari Raja Ahsa yang lebih besar kekuasaannya, ya. Jika dibiarkan Syekh Muhammad berdakwah di sana dengan dakwahnya, maka Raja Ahsa ini akan menyerang daerah Uyainah, yang mengakibatkan akhirnya Raja Uyainah, penguasa di Uyainah, meminta supaya Syekh Muhammad bin Wahab berpindah dari daerah tersebut, dari daerah Uyainah, supaya beliau keluar dari daerah Uyainah. Maka dengan terpaksa beliau pun keluar dari Uyainah dan pergi ke kota lebih selatan lagi, daerah lebih selatan lagi yang namanya Dir'iyah. Ya, di sanalah, di daerah Dir'iyah, beliau singgah pertama kali di rumah salah satu murid beliau bernama Muhammad bin Suwailim. Beliau singgah di sana, ya, disambut, dibawa oleh muridnya di daerah Dir'iyah. Kemudian beliau mulai berdakwah dari rumahnya Muhammad bin Suwailim. Dan ternyata salah satu yang ikut dengan dakwahnya Syekh Muhammad adalah istri penguasa Dir'iyah yang bernama Muhammad bin Saud. Jadi raja daerah Dir'iyah itu kan daerah Hijaz dulu, itu daerah yang terkotak-kotak, daerah-daerah kecil yang punya raja sendiri dan tidak berada di bawah kekuasaan Daulah Utsmaniyah yang ada di Turki. Sehingga kalau dikatakan Syekh Muhammad bin Wahab itu memberontak kepada, ya, Daulah Utsmaniyah, tidak benar, karena daerah Hijaz, daerah Najd itu tidak termasuk daerah jangkauannya Daulah Utsmaniyah saat itu, melainkan mereka dikuasai oleh raja-raja kecil, daerah-daerah kecil, ya, punya raja sendiri. Nah, daerah Dir'iyah rajanya adalah Raja Muhammad bin Saud. Istri beliau adalah salah satu orang yang ikut dengan dakwahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Nah, istri beliau lah yang kemudian membujuk dan merayu suaminya supaya mendukung, menopang dakwahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Tentunya beliau sudah, atau Muhammad bin Saud sudah mendengar, ya, bagaimana beliau diusir dari Uyainah oleh Raja Uyainah, bagaimana Raja Ahsa yang lebih besar, ya, memusuhinya, mengancam Raja Uyainah. Tapi dengan bujukan istrinya bahwa ini adalah apa istilahnya, seperti hadiah yang diberikan kepada daerah Dir'iyah, bahwa ini adalah dakwah yang benar, jika dakwah ini ditolong maka Allah akan menolongnya. Akhirnya terjadi kesepakatan antara Syekh Muhammad bin Wahab dengan Muhammad bin Saud bahwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab akan mendukung, atau Raja Muhammad bin Saud akan mendukung dakwahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, dan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab akan selalu bersama Raja Muhammad bin Saud. Ya, jadinya ada kesepakatan saling dukung. Terjadi kesepakatan, terjadi baiat antara mereka berdua untuk bersepakat untuk hal tersebut. Maka dari situ kemudian tersebar ya dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, dan kekuasaannya Muhammad bin Saud pun semakin besar. Ya, sehingga daerah kerajaan Saudi Arabia yang kita ketahui sekarang itu cikal bakalnya adalah, pendirinya adalah Muhammad bin Saud. Ya. Ikhwan fillah rahimani Allah, qama syekh yad'u qaumahu lit-tauhid wa du'a'illahi wahdah
Mulailah Syekh berdakwah kepada tauhid, mengajak orang berdoa hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Kan Allah Dia yang Maha Kuasa. Dia yang Maha menciptakan, sementara yang lainnya tidak kuasa, tidak mampu untuk memberi manfaat maupun menimpakan keburukan. Wa anna mahabbatas salihin takunu bittiba'ihim, bahwa sikap yang benar tentang mencintai orang-orang saleh adalah dengan mengikuti mereka. Mencintai orang saleh adalah diajarkan bagian dari syariat kita, tapi wujud nyata mencintai orang saleh adalah ada pada mengikuti mereka. La bittikhadhihim wasa'ita bainahum wa bainallah, bukan dengan bertawassul kepada mereka, bukan menjadikan mereka sebagai perantara dengan Allah Azza wa Jalla, bukan dengan berdoa kepada mereka di samping berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fiddin rahimakumullah, tapi yang namanya dakwah yang benar pasti mendapatkan pertentangan, mendapatkan perlawanan, dan mendapatkan tuduhan-tuduhan yang tidak benar, dan itu juga yang didapatkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, ya. Maka waqafal mubtadi'una didda da'wati tauhid allati tabannaha Syekh. Para ahli bid'ah, orang-orang yang mengusung kebid'ahan, kemudian menantang, melawan dakwahnya Syekh, wala garabah, dan kita tidak perlu aneh, kita tidak perlu merasa heran kenapa beliau dimusuhi, kenapa dakwah beliau ditentang. Tidak perlu merasa aneh. Kenapa? Karena dari zaman dulu, sejak para nabi yang pertama, selalu mendapatkan perlawanan, selalu mendapatkan pertentangan, ya. Selalu dikatakan aja'alal alihata ilahan wahida inna hadza la syai'un ujab. Apakah mereka ingin menjadikan Tuhan-Tuhan yang banyak, sembahan-sembahan yang banyak itu hanya sebagai satu Tuhan saja? Inna hadza la syai'un ujab. Ini adalah sesuatu yang aneh, sesuatu yang tidak lumrah, yang tidak biasa, ya. Maka mulailah musuh-musuh dakwahnya Syekh rahimahullahu taala melawan, menentang, dan menyebarkan isu-isu dusta, melakukan perencanaan untuk membunuh beliau dan menghabisi dakwah beliau rahimahullahu ta'ala. Tetapi Allah Azza wa Jalla menjaga beliau. Allah siapkan untuk beliau orang yang akan membantu tersebarnya dakwah beliau, yaitu lewat dukungan dan sokongan Raja Muhammad bin Saud, sehingga dakwah beliau tersebar di Hijaz dan di negeri-negeri Islam. Tetapi tuduhan terhadap beliau terus berkembang, terus dihembuskan. Mereka mengatakan innahu ibtada'a madhhaban khamisan. Di antara tuduhan yang dituduhkan kepada beliau dan kepada dakwah tauhid hari ini, bahwa mereka mengadakan madhab yang kelima. Ada madhab Abu Hanifah, madhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Dikatakan bahwa Syekh Muhammad ini mencetuskan, melahirkan madhab kelima. Padahal tidak benar. Secara aliran fikihnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab adalah fikih Hambali. Beliau besar dengan madhab Hambali di daerah Najd. Orang tua beliau, kakek beliau, dan ulama-ulama yang ada di sana, madhabnya madhab Hambali. Dan kalau antum perhatikan buku-buku Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang berkaitan dengan fikih, tentang beliau punya rukun-rukun salat, wajib-wajib salat, syarat-syarat salat, adab berangkat ke masjid dan seterusnya, adabul masyi ila as-salatul masjid, ya, itu sebenarnya pembahasan fikih sampai ke masalah haji kalau tidak salah, ya. Itu semuanya adalah ringkasan dari madhab Hambali. Walaupun yang perlu kita catat bahwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab beliau bukan orang yang fanatik. Dalam banyak pilihan
beliau memilih pendapatnya Syekhul Islam Taimiyah dan Ibnul Qayyim rahimahullahu taala. Dan memang Ibnu Taimiyah, Ibnul Qayyim secara madhab secara umum madhabnya Hambali. Tapi dalam banyak hal beliau keluar. Beliau tidak terkungkung, tidak fanatik buta terhadap madhab Hambali. Dan itu sebenarnya yang salah, ikhwan fillah. Antum belajar fikih dengan fikih yang ada di masyarakat antum, madhab Syafi'i kalau di kita, atau belajar dengan fikih madhab tertentu, bukan hal yang salah. Yang salah itu adalah fanatik madhab. Bermadhab itu tidak salah. Dan ulama-ulama kita semuanya ya secara umum mereka besar tumbuh di dalam madhab. Tapi mereka bukan orang yang fanatik, itu yang salah. Ta'assub itu yang tidak dibenarkan. Ikhwan fiddin rahimanyakumullah, memang cara termudah untuk belajar agama tentu tidak langsung kepada Al-Quran, tidak langsung kepada Sunnah. Kita butuh penjelasan para ulama. Para ulama. Dan ulama-ulama kita, ikhwan fiddin, mereka telah membukukan agama ini, membukukan fikih, hadis dan seterusnya sistematis, teratur, tersusun. Ada bab-babnya, ya, bab mulai dari bab bersuci, bab salat, bab dan seterusnya, ya. Kemudian diawali dengan definisinya, kemudian perincian bab, pembahasan demi pembahasan, ya. Itu kan lebih mudah untuk kita pelajari. Sudah tersistematis, sudah terkumpulkan dalam satu bab, daripada antum sekarang langsung ke satu hadis, langsung ke satu ayat misalnya ini. Ya, pembahasan salat dalam Al-Quran dia terpencar, ada di surah Al-Baqarah, ada di surah ini, terpencar di sana sini. Ya, akhirnya kalau antum langsung ke sana, itu kan terpencar-pencar pengetahuan antum, tidak langsung dia tersatukan dalam satu bahasan. Dan kita tetap butuh kepada penjelasan para ulama. Dan itu yang kata ulama, yang terbaik cara belajar itu adalah ya melalui penjelasan para ulama, sistematis. Tapi yang perlu kita ketahui, tidak boleh ta'assub, tidak boleh taklid buta. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah taala, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, kemudian yang sekarang misalnya Syekh Shalih Fauzan, mereka besar di dalam madhab Hambali, tapi dalam banyak pandangan, dalam banyak pendapat mereka keluar dari madhab Hambali, mengambil madhab yang ada di dalam madhab Syafi'i ataupun madhab yang lainnya. Ikhwan fiddin rahimani rahimakumullah. Tapi di antara isu yang dituduhkan terhadap Syekh Muhammad adalah beliau melahirkan madhab yang ke-5, dan itu tidak benar. Ya. Ma'anna madhabahu Hambali, padahal beliau adalah seorang ulama bermadhab Hambali. Wa yaqulun al-wahabiyuna la yuhibbuna ar-rasul. Mereka mengatakan orang-orang Wahabi itu tidak cinta kepada Rasul, karena barometer mereka untuk mengatakan cinta Rasul adalah datang ke kuburan Rasul, usap-usap dindingnya, ya, kemudian usap badan, lekatkan badan ke dinding kuburan, kemudian minta kepada kubur. Dianggap itu sebagai cinta Rasul. Atau mengadakan perayaan peringatan kelahiran Nabi alaihissalam, atau membaca selawat tertentu yang itu tidak ada dicontohkan oleh Nabi dan tidak juga pernah dipraktikkan oleh para sahabat. Ya, ikhwan fiddin, selawat yang diajarkan oleh Nabi SAW sudah ada terbukukan dalam kitab-kitab hadis. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, dan beberapa macam salawat. Tapi kemudian sebagian kita ini tidak merasa cukup dengan selawat yang diajarkan. Akhirnya buat
lafaz-lafaz selawat, redaksi-redaksi selawat yang ternyata di situ ada sikap gulu, sikap berlebihan, memuji secara berlebihan kepada Nabi SAW. Di dalamnya ada doa tawasul kepada Nabi SAW, ya. Dan itu yang dikatakan mencintai Nabi SAW, padahal itu adalah menentang dakwah Nabi sendiri. Ikhwan fillah rahimakumullah, mencintai Nabi adalah dengan mengikuti beliau. Wala yusalluna alaihi. Mereka mengatakan orang-orang Wahabi ini tidak berselawat kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Bahwa kalau mengatakan sallallahu alaihi wasallam, setiap nama beliau disebutkan mengatakan Allahumma salli alaihi, Allahumma salli wa sallim alaihi, sallallahu wasallam alaihi, itu tidak dianggap sebagai berselawat. Ikhwan fillah rahimakumullah. Maka Syekh Muhammad bin Jamil Zaini mengatakan, ma'anna Syekh rahimahullah lahu kitabun mukhtasaru siratir rasul. Padahal Syekh Muhammad bin Abdul Wahab punya buku dengan judul Ringkasan Sirah Rasul. Ikhwan fillah, jika kita mengkaji sirah Rasul, bahkan menulis buku tentang sirah Rasul, apa itu tidak cukup sebagai bukti bahwa kita mencintai Rasul? Antum kalau ngepen kepada seseorang, lalu antum buat biografinya, sebutkan tentang hal-hal yang menarik pada dia, itu adalah bukti nyata engkau mencintainya. Nah, Syekh Muhammad bin Wahab dituduh tidak cinta kepada Rasul. Beliau sendiri menulis buku Mukhtasar Siratir Rasul, meringkas sirah Rasul. Beliau juga punya Mukhtasar Zadul Ma'ad. Zadul Ma'ad itu mirip-mirip sirah, membahas bagaimana seluk beluk sehari-hari Nabi SAW, mulai dari ibadah beliau sampai keseharian beliau ada pada beliau. Beliau punya itu, dan cukuplah itu sebagai bukti bahwa apa yang mereka tuduhkan tidak benar. Kemudian ikhwan fillah, lau darasu kutubahu bi insaf. Seandainya orang-orang itu mengkaji, membaca buku-buku Syekh Muhammad secara objektif, tidak terbawa perasaan, tidak terbawa penilaian negatif terhadap beliau, la wajadu fihal Qur'ana wal hadits wa aqwal sahabat, pasti di situ akan ditemukan adanya hanya ayat-ayat Al-Qur'an, hadis-hadis Nabi alaihi salatu wasallam, atau ucapan-ucapan para sahabat, atau nukilan dari para ulama sebelumnya. Coba misalkan antum lihat kitab yang populer di kita adalah Usul Salasah. Kitab Usul Salasah, Salasatul Usul. Isinya adalah ayat, hadis, pernyataan, kemudian ayat, hadis, dalil, pernyataan, dalil, dalil. Ya. Kalaupun ada kalimat penjelasan, itu sebenarnya bukan kalimat beliau, itu nukilan dari ulama sebelum beliau, tapi beliau tidak sebutkan, cantumkan siapa yang punya ucapan. Ya. Apalagi kita naik ke kitab, misalkan kitab Tauhid, judul bab, setelah itu dalil, ayat-ayat, hadis-hadis, atau ucapan para sahabat. Tidak ada satupun kalimat yang murni dari beliau, pernyataan pribadi beliau tidak ada. Haddatsani rajulun sadiqun, kata Syekh. Bahkan saya pernah diceritakan oleh seorang yang saya percaya, dan cerita ini dinukilkan dalam mungkin banyak kejadian ya. Ada orang-orang yang dari awal tuh sudah antipati a priori ya namanya, sudah tidak suka dengan Syekh Muhammad bin Wahab, sudah termakan isu-isu buruk tentang beliau, menyampaikan jangan sampai engkau ikuti ini, jangan sampai kau dengarkan ini. Akhirnya ada yang punya inisiatif untuk memberikannya buku Kitab Tauhid yang sudah
dilepas sampulnya dilepas, sehingga tidak ada di depan itu judul bukunya, tidak ada siapa penulisnya. Ya, diberikan, coba saya dapatkan buku sepertinya bagus, ya mungkin tuan guru atau syekh bisa melihat-lihatnya dan nanti bisa memberikan rekomendasi. Dibaca, dilihat, ternyata isinya adalah ayat-ayat, hadis-hadis, ucapan para sahabat. Dikatakan ini kitab bagus. Baru diperlihatkan kepada beliau, ini adalah tulisannya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Akhirnya beliau setelah itu balik, yang tadinya ya mencela, yang tadinya mewanti-wanti, akhirnya setelah itu beliau di setiap majelisnya selalu mendoakan ampunan, rahmat bagi Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah ta'ala. Jadi intinya, kalau kita mengikuti dakwah ini secara objektif, jangan bawa isu-isu yang ada, baca secara objektif, lihat apa ucapannya, apa dalilnya, apa hadisnya, siapa yang punya perkataan, dan cerna dengan logika yang kita punya, pasti kita akan membenarkannya. Ikhwan fillah rahimani rahimakumullah. Kemudian di bagian berikutnya Syekh menyebutkan sebuah hadis yang oleh sebagian orang, hadis ini dibawakan untuk mengatakan dakwahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini adalah dakwah yang tidak benar, dakwah yang sudah diwanti-wanti oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Ya. Warada fil hadis, disebutkan di dalam hadis, dan hadis ini sahih dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Disebutkan dalam hadis, Allahumma barik lana fi syamina wa yamanina. Qalu wa fi najdina. Qala hunaka zalazil wal fitan wa biha yatla'u qarnu syaitan. Bahwa Nabi SAW pernah berdoa, ya Allah, berkahi untuk kami Syam dan Yaman kami. Berkahi Syam, berkahi Yaman untuk kami. Lalu sebagian orang yang hadir mengatakan, qalu wa fi najdina. Ya Rasulullah, jangan hanya mendoakan Syam dan Yaman, doakan juga Najd. Ternyata Nabi tidak mendoakannya. Justru Nabi mengatakan hunaka zalazil wal fitan. Tidak. Justru di Najd itu akan terjadi banyak huru-hara, terjadi banyak kegoncangan, dan terjadi banyak fitnah. Di sana muncul banyak fitnah di Najd. Wa biha yatla'u qarnu syaitan, dan di sana akan muncul tanduknya syaitan. Nah, dan kebetulan ikhwan fillah, Syekh Muhammad ini beliau lahir, beliau besar, beliau berdakwah di daerah Najd. Maka mereka mengatakan bahwa dakwahnya Syekh Muhammad ini dakwah yang sesat, fitnah, dan kata mereka beliau yang dimaksud dengan tanduk syaitan. Ya. Dzakara Ibnu Hajar Al-Asqalani wa ghairuhu minal ulama anna an-najd al-warida fil hadits huwa najdul Iraq. Ya. Ibnu Hajar Al-Asqalani ketika menjelaskan hadis ini di dalam Fathul Bari, dan juga ulama-ulama lainnya menjelaskan Najd yang disebutkan dalam hadis ini, yang menjadi tempat huru-hara, keguncangan, tempat munculnya berbagai macam fitnah, yang di sana akan lahir tanduknya syaitan, itu Najd daerah Irak. Karena Najd itu bukan hanya Najd yang ada di daerah Hijaz tersebut, ya, tapi di Irak aja ada juga namanya Najd, sama seperti kita lah, ya. Dulu ya ada namanya apa contohnya, kembang kerang misalkan. Kembang kerang di Lombok Timur, ternyata di sini di Lombok Tengah ya, perbatasan itu ternyata ada juga kembang kerang. Ya.
Ada daerah macam-macam satu nama ternyata ditemukan di berbagai tempat. Nah, kata Ibnu Hajar dan ulama-ulama lainnya, najat yang dimaksudkan dalam hadis ini adalah najat daerah Irak. Bukan najat yang di situ lahirnya dakwah tauhidnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Dan kalau dilihat sejarah Islam, memang benar berbagai macam fitnah itu munculnya di mana? Di Irak. Dari dulu sampai sekarang tuh munculnya fitnah-fitnah itu banyaknya berasal dari Irak. Qadariyah munculnya di mana? Di Irak. Kemudian kelompok Jahmiyah, kelompok-kelompok yang menyimpan dalam Islam itu banyaknya di sana. Fitnah, ya, sehingga ada pembunuhan terhadap Umar bin Khattab, pembunuhan terhadap Utsman. Di mana munculnya? Di sana, di Irak. Ya. Dan Husain bin Ali, salah satu cucu Nabi kita alaihi salatu wassalam, yang disebutkan oleh Nabi sebagai pemuda surga, pemimpin pemuda surga. Di mana terbunuhnya? Di sana, di Irak dibunuh. Ya. Faqad dhaharatil fitan hunak haitsu qutila al-Husain bin Ali khilafan lima yadhunnuhu ba'dun nas. Jadi najat yang dimaksudkan dalam hadis ini adalah najat daerah Irak, dan memang di sanalah tempat terjadinya banyak fitnah, tempat lahirnya berbagai fitnah dan berbagai penyimpangan lahirnya di sana, di daerah Irak. Ikhwan fillah rahimani rahimakumullah. Kemudian terakhir saya mengatakan bahwa orang-orang yang objektif, orang-orang yang bersikap tidak subjektif, mereka sampai-sampai memasukkan Syekh Muhammad bin Wahab sebagai bagian dari pembaharu Islam. Jadi para penulis belakangan yang mereka menyebutkan tokoh-tokoh Islam. Misalnya disebutkan ada Ali At-Tantawi. Syekh Ali At-Tantawi adalah seorang ahli sejarah, banyak menulis tentang sejarah. Ya, tulis-tulisannya tentang sirah, sejarah itu menarik, bagus dibaca. Bahasanya bagus. Nah, di antara tokoh dalam buku yang beliau tulis tentang A'lamu At-Tarikh, tokoh-tokoh sejarah, di antara yang beliau masukkan adalah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Dan di masa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, beliau hidup semasa dengan Al-Imam As-San'ani. Tapi Al-Imam As-San'ani adanya di Yaman, sementara Syekh Muhammad bin Wahab adanya di Najd. Nah, Al-Imam As-San'ani saat itu ketika disampaikan cerita tentang Syekh Muhammad bin Wahab pun juga pernah memberikan pernyataan bahwa apa yang didakwahkan oleh Al-Imam Muhammad bin Wahab itu benar. Jadi tokoh-tokoh yang semasa dengan Syekh Muhammad telah memberikan rekomendasi, termasuk Al-Imam Syaukani, termasuk Muhammad Rashid Ridha, ya, mereka semua merekomendasikan apa yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Tapi kemudian ikhwan fillah, isu tentang orang-orang yang bertauhid diberikan julukan dengan Wahabi itu dari dulu memang, dan termasuk yang mempopulerkannya adalah tentara atau penjajah Inggris. Bahwa di India, daerah India, tapi India dulu tidak sekedar India yang sekarang, ya, Kashmir dan negara sekitarnya itu dulu disebut dengan India. Dulu negara-negara itu adalah jajahannya Inggris, dan dakwahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab sampai ke sana. Dan dakwah tauhid ini menyatukan umat Islam yang ada di India, sehingga mereka bersatu, bersepakat untuk menentang dan melawan penjajahan Inggris. Tapi tentunya adanya perlawanan dari masyarakat, pertentangan masyarakat, tetap ada orang-orang yang cari makan dari para penjajah, yang mereka sebagai kaki tangannya para penjajah. Nah, itu yang didukung oleh Inggris. Dan orang-orang yang bersatu melawan Inggris, yang mereka membawa dakwah tauhid ini,
mereka juluki dengan julukan Wahabi. Dan julukan Wahabi saat itu memang sudah buruk. Karena sebelum Syekh Muhammad bin Wahab sudah ada sekte namanya sekte Wahabi, dinisbahkan kepada Abdul Wahab bin Rustum. Ada aliran Khawarij yang sepakat ulama ini aliran sesat, menyimpang. Namanya aliran Wahabi, dinisbahkan kepada Abdul Wahab bin Rustum. Ya, sudah terpatri, sudah ada di benak umat Islam, ada kelompok menyimpang, ada sekte menyimpang, dihukumi menyimpang para ulama, namanya kelompok Wahabi. Nah, istilah ini, gelar Wahabi ini yang sebenarnya ditujukan untuk para pengikut Abdul Wahab bin Rustum, disematkan kepada mereka yang mengikuti dakwahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Sebenarnya kalau mau jujur, kalau ingin memberikan label, gelar, kunyah untuk mereka yang mengikuti dakwahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, mestinya dikatakan kelompok Muhammadiyah, kelompok Muhammadi, karena nama beliau adalah Muhammad bin Abdul Wahab, itu nama ayahnya. Ya. Tapi begitulah mereka cocok-cocokkan. Mumpung dulu ada sekte yang sudah dicap menyimpang, sesat, dan sudah dikenal oleh masyarakat sebagai kelompok menyimpang, namanya kelompok Wahabi, dan itu sebenarnya dinisbahkan kepada Abdul Wahab bin Rustum, mereka alihkan, mereka sematkan kepada orang-orang yang mengikuti dakwahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Sama seperti orang-orang yang menggelari kita misalkan sebagai kelompok Syiah misalnya, kelompok Rafidhah, itu kan kelompok Syiah sudah di pikiran masyarakat sudah terbangun, ini kelompok sesat, menyimpang. Akhirnya semua yang mereka anggap menyimpang, berbeda, itu langsung dilabeli dengan kelompok Syiah. Ya. Dan itu adalah cara mereka untuk memusuhi dakwah yang benar ini. Demikian, ya, mudah-mudahan penyampaian pembahasan hari ini bermanfaat. Pelajaran yang dapat kita ambil penting dari sini, bahwa dakwah yang benar itu pasti ada penentangnya. Tapi jika kita istiqomah, jika kita tetap teguh, tegar, pasti akan mendapatkan pertolongan dari Allah Azza wa Jalla. Allah pasti akan menolong agamanya. Allah pasti akan memenangkan agamanya. Dan kewajiban kita adalah terus berdakwah dengan cara yang baik, berdakwah dengan cara yang benar. Dakwah ini berat. Agama ini berat. Allah sudah nyatakan dalam Al-Quran. Agama Islam ini berat. Maka jangan, kata para ulama, jangan tambah dia berat, jangan tambah dia sulit diterima karena perilaku dan perbuatan kita dengan kesalahan kita. Wallahu alam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.